Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para jamaah sekalian yang menyaksikan live hari ini dari kantor PT Jasia Travel Service, Jalan Tol 25 nomor 36 Makassar. Bagaimana kabar kita semua? Semoga insya Allah senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap kita berdoa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghadapi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Hidup ini tidak jauh beda seperti anak sekolah. Dari SD naik SMP diuji, SMP naik SMA diuji. Pertanyaannya, kenapa masih banyak orang yang tidak lulus dalam ujiannya? Pasti bukan karena soalnya yang salah, tapi karena salah jawabannya. Nasamia Ustaz, tidak mungkin soalnya yang salah jawabannya. Begitulah seharusnya hidup. Terkadang orang salah menjawab soal karena mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu diuji, tapi soalnya beda-beda. Ada orang yang diuji soalnya punya uang hari ini. Ada soalnya yang diuji tidak punya apa-apa. Ada orang yang soalnya diuji sakit. Ada orang juga yang diuji soalnya sehat. Sehat, sakit, senang, susah, gembira, sedih, itu soal. Maka jangan pernah salah menjawab soal yang Allah berikan kepada kita. Saya biasa bertanya, kalau dihina bahaya atau tidak? Ada yang menjawab, Ustadz bahaya kalau dihina. Ada yang bilang tidak bahaya. Tergantung yang dihina. Kalau yang dihina marah dan ikut membalas penghinaan, ya bahaya. Tapi kalau dia diam mendoakan orang yang menghina itu, berarti tidak bahaya. Yang bahaya kalau kita salah menyikapi setiap soal ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi tergantung kita. Tergantung kita bagaimana cara kita menjawab. Kita mau jawab benar atau kita mau jawab salah. Kalau jawab benar, lulus. Jawab salah, tabe, belum tentu lulus. Oleh karena itu, begitulah hidup hari ini. Seterusnya sampai kita mati. Saya teringat Nabiullah Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah Nabi yang luar biasa. Yang namanya Nabi, ya taat kepada Allah. Ketaatan beliau dan rasa syukur beliau kepada Allah luar biasa terhadap semua nikmat dan titipan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Sehingga Allah memuji Nabi Ayub. Kata Allah, sungguh dia yang paling luar biasa ketaatannya kepadaku. Setan mendengar, kita itu setan. Ya. Setan itu tidak mau melihat kita baik. Ya. Ada saja. Jadi kalau ada teman ya, pemirsa, kalau ada teman yang tidak senang kita lihat baik, itu setan. Ya. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung dari setan yang kau kutuk. Ya. Karena setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi dari jin dan manusia. Ketika ada orang yang tidak senang dengan apa yang kita punya, ya sesungguhnya sudah ada sifat-sifat setan di hatinya. Baik, saya kembali. Apa kata setan lanatullah alaik? Memang itu Ayub rajin ibadah kepadamu ya Allah. Karena seluruh fasilitas engkau berikan kepada Ayub. Tidak ada alasan. Mau apa lagi Ayub? Tidak ada alasan untuk dia tidak taat kepadamu. Harta banyak. Lahannya luar biasa. Ya. Ternaknya luar biasa. Kekayaannya Nabi Ayub yang kau titipkan luar biasa. Yang kedua, kau kasih dia sehat, hartanya banyak, ada anaknya, istrinya lebih daripada 3. Luar biasa, maka tidak ada alasan untuk Ayub tidak taat kepadamu. Tapi ternyata Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam. Yang paling pertama diambil hari itu adalah harta kekayaan Nabi Ayub. Diambil seluruh harta kekayaan Nabi Ayub. Tapi apa yang terjadi setelah Allah mengambil seluruh harta kekayaan Nabi Ayub? Apakah Nabi Ayub tidak taat kepada Allah? Justru semakin dekat kepada Allah.
Justru Nabi Ayub semakin bersyukur dan semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apa kata syaitan? Memang kau ambil hartanya. Jadi ujian yang pertama itu adalah harta kekayaan. Ya. Ujian yang pertama itu adalah harta kekayaan. Jadi tidak usah tunggu mati. Tidak usah nanti kita pisah dari kubur. Saya sudah pernah bilang di live sebelumnya. Tidak usah tunggu dengan harta kita. Karena ternyata ada orang masih hidup, sudah terpisah dengan hartanya. Ada orang rumahnya 2 lantai, sudah 10 tahun tidak pernah naik di lantai 2. Berarti dia sudah terpisah dengan lantai 2. Ya. Kenapa? Stroke me. Begitulah Allah ketika mau mencabut setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mudah memberi, Allah mudah mencabut. Dihabiskan harta kekayaan Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub tidak berhenti beribadah kepada Allah. Justru ketaatan beliau lebih taat lagi. Apa kata setan? Memang kau ambil hartanya ya Allah, tapi kau masih sisakan anak-anak menjadi pembangga hidupnya. Berarti anak itu adalah ujian dari Allah. Oleh karena itu hadirin, mohon maaf kalau ada yang menyaksikan hari ini. Orang yang dianugerahi anak dan tidak dianugerahi anak bukan perkara disayang atau tidak disayang oleh Allah. Tetapi justru Allah menyayangi kita. Ketika ada orang hari ini yang belum dititipkan oleh Allah, dikaruniakan anak oleh Allah, yakinkan Allah yang maha tahu. Allah tidak mau memberikan beban di luar daripada beban yang kita, ujian yang saat ini yang kita rasakan melebihi itu. Sehingga Allah yang maha tahu terhadap hidup kita. Dihabiskan seluruh anak Nabi Ayub alaihissalam. Ini ujian juga ini. Ya. Ujian. Ada orang kan bilang sama saya ustaz satu janakku mau tongkat 2. Tapi tua mami dia apa na lokobet maki. Ada orang minta 1 sampai sekarang tidak dikasih. Daripada 3 anak, 3 anak atau 9 anak, 3 peluka motor, 3 pajamret, 3 narkoba. Ya. Justru lebih bahaya. Itu ujian. Dihabiskan seluruh anak Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub tetap taat kepada Allah. Apa kata syaitan laknatullah alaih? Ya Allah, masih ada istri yang menjadi pendamping hidupnya. Habis istri Nabi Ayub, yang disisakan cuma si Rama. Ya. Habis istri Nabi Ayub, yang disisakan kita begini. Biasa di ibu-ibu yang protes, Ustaz, itu kalau ada ceritakan sejarah istri yang melebihi daripada, jangan terlalu jelas Ustaz sih. Tapi memang begitu kenyataannya, sejarahnya. Ya. Nah, yang disisakan cuma siapa? Si Rahmah. Rahmah menjadi pendamping hidup Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi ketaatan Nabi Ayub, semakin beliau taat dan beliau bersyukur. Apa kata syaitan? Ya Allah, masih sehat Ayub. Maka disakitkan Nabi Ayub hari itu. Demi Allah belum ada yang bisa menandingi sakitnya Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub penuh dengan ulat. Apa kata Rahmah? Bukankah engkau adalah hamba Allah? Bukankah engkau pilihan Allah? Kau berdoa Allah ijabah. Minta sama Allah supaya Allah kasih kita, kembalikan semua nikmat yang pernah Allah titipkan. Terus Nabi Ayub cuma mengatakan, kau hamba yang tidak pandai bersyukur. Kau hamba yang tidak pandai bersyukur. Sudah lama Allah berikan kenikmatan kepada kita, tapi baru sesaat kau sudah berani berkeluh kesah di hadapan Allah. Nabi Ayub cuma akhirnya berdoa, ya Allah, ya kalau engkau mau mengambil apa yang telah kumiliki, ya, apa yang kau titipkan ya Allah, itu milikmu, ambil ya Allah. Tapi kumohon hari ini ya Rabb, di saat beliau sakit seluruh tubuh Nabi Ayub penuh dengan ulat, beliau cuma berdoa, ya Allah, hatiku dan lisanku jangan kau ambil dulu, agar hari ini aku masih tetap taat dan dekat kepadamu, tetap senantiasa mengingat kepadamu. Susah, ya. Kancing saudara. Baik, saya lanjut sebagai penutup bahwa setiap apapun itu adalah ujian. Maka jangan pernah salah menjawab soal ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ketenangan hidup kepada kita semua dan menghadapi setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semua, dan kitalah orang yang menang, kitalah orang yang lulus dengan ujian ini, dan kitalah yang meraih peringkat naik kelas setiap kita melalui ujian itu. Semoga kita meraih kemuliaan. Mohon maaf hari ini atas segala kekurangan. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua, dan lebih khususnya pribadi saya sendiri. Semoga di hari Jumat ini Allah senantiasa mengijabah setiap doa dan permintaan kita dan memberkahi kita semua di hari ini, dan insya Allah kita meraih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah saksikan live selanjutnya di hari Jumat depan, ya,
di hari Jumat depan, ya kurang lebih jam 10 sampai setengah 11 lah. Jam 10 sampai setengah 11 nantikan kembali, kita berbagi ilmu dan saling mengingatkan pada kebaikan. Salam Al Jasiyah, amanah melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.